Oke, kita masuk pada video selanjutnya tentang cara membuat custom audience atau biasa disebut juga dengan pemirsa khusus ya. Kalau misalnya Facebook Anda itu diset dengan bahasa Indonesia. Nah, jadi jika ada yang masih bingung apa itu custom audience, gitu ya. Jadi apa itu custom audience ya? Jadi custom audience adalah salah satu fitur dari audience Facebook atau dari Facebook Ads itu sendiri, atau yang salah satu fitur yang diberikan oleh Facebook ya untuk para pengiklan gitu ya, untuk orang-orang seperti Anda yang ingin beriklan di Facebook gitu ya, yang fungsinya untuk menyimpan dan mengelompokkan gitu ya, data audiens atau data pemirsa atau data target iklan Anda atau data target yang nantinya akan Anda jangkau dengan iklan Anda gitu ya. Jadi mereka-mereka yang masuk misalnya dari fanpage Anda gitu ya, artinya orang-orang yang nge-like fanpage Anda atau orang-orang yang yang berkomen di fanpage Anda atau orang yang nge-like postingan Anda atau yang nge-share postingan Anda, itu Anda bisa kelompokkan gitu. Anda bisa ambil datanya dan kemudian nantinya data tersebut bisa Anda buat sebagai target sehingga nanti mereka akan mendapatkan iklan yang lain gitu, yang iklan yang akan kita buat gitu ya. Atau di pixel gitu ya. Jadi pixel membuat pixel gitu, seperti yang kita pelajari pada video sebelumnya tentang bagaimana cara membuat pixel. Nah, jadi pixel tersebut juga bisa merekam data yang nantinya ya, data-data yang terekam oleh pixel tersebut bisa kita kelompokkan dan kemudian kita akan meretargeting lagi gitu ya. Kita akan menjangkau mereka lagi gitu dengan iklan yang sama ataupun dengan yang lain gitu. Jadi akan lebih spesifik gitu. Atau situs web kita gitu ya. Jadi orang-orang yang berkunjung ke website kita gitu ya. Kemudian di sana sudah tertanam akun pixel kita. Nah, itu kita bisa merekamnya, kita bisa mengumpulkannya dan kemudian kita akan menargetkannya kembali gitu. Jadi sebenarnya bukan hanya itu saja, namun juga di sisi Instagram gitu, Anda bisa mengambil, jadi di samping halaman atau pixel atau situs web gitu, Anda juga bisa mengambil data-data orang-orang yang sudah berkunjung ke halaman Instagram Anda gitu ya. Catatannya adalah Instagram Anda, akun Instagram Anda itu harus dengan kategori bisnis atau profesional gitu ya. Jadi sebagai akun kreator gitu, bukan personal gitu ya. Jadi silahkan kalau misalnya Anda memang ingin menggunakan Instagram Anda untuk beriklan juga, maka silahkan ubah jadi menjadi akun Instagram bisnis gitu atau Instagram kreator gitu ya, seperti itu. Atau juga Anda bisa mengupload ya, kalau misalnya Anda toko online saat ini dan kemudian banyak customer Anda tersimpan misalnya di Excel gitu, di datanya Anda simpan gitu ya. Nah, Anda bisa mengupload ke Facebook ya. Anda bisa mengupload data tersebut ke Facebook. Lalu kemudian Facebook akan mencari gitu ya data-data tersebut itu apakah terdaftar di Facebook. Jika terdaftar, maka data ini nanti bisa kita targetkan sebagai target iklan gitu. Jadi orang-orang yang misalnya kita punya member gitu, bayangkan kalau kita punya list member ada 10.000 gitu ya, kita upload data tersebut ke Facebook dan kemudian nanti kita akan minta ke Facebook gitu untuk menjangkau hanya orang-orang itu saja gitu ya. Jadi minimal ada dua ya data yang nantinya akan bisa diterima oleh Facebook untuk data member kita, itu email atau nomor handphone gitu ya. Jadi kalau kita punya data member itu ada emailnya atau ada nomor handphonenya, maka itu bisa kita upload ke Facebook dan kemudian kita akan meminta Facebook untuk menampilkan ada berapa orang gitu yang sesuai dengan data tersebut dan kita bisa menggunakan data itu untuk target iklan gitu ya. Oke, jika masih bingung langsung saja kita akan mempraktekkannya. Nah, jadi bagaimana cara untuk membuat custom audience teman-teman? Jadi seperti biasa kita masuk ke pengaturan bisnis terlebih dahulu. Nah, di pengaturan bisnis ini ya kita masuk ke sumber data ya. Kita masuk ke bukan ke sumber data ya. Jadi ketika misalnya sudah ada di sini ya, kita pilih fitur bisnis ya. Jadi kita pilih yang ada titik-titik 3 ini yang kotak gitu. Kita pilih fitur bisnis ini, lalu kemudian kita pilih pemirsa. Jadi kita pilih pemirsa ya, atau audiens itu kalau Anda bahasa Inggris ini. Kalau Anda set bahasa Inggris maka di sini akan tertulis pemirsa, audiens ya, sorry. Nah, kita klik pemirsa, nanti kita akan masuk ke halaman untuk pengelolaan pemirsa tersebut. Nah, jadi di sini ya, jika Anda baru pertama kali menuju halaman ini dan belum pernah membuat custom audience
sebelumnya, maka akan muncul halaman seperti ini. Jadi sebenarnya ya ada 4 kategori gitu ya dari custom audience ini ya. Jadi ada 4 kategori. Kategori pertama itu adalah pemirsa khusus gitu. Jadi semua yang saya jelaskan di awal tadi gitu ya. Jadi di pemirsa khusus ini Anda bisa mengelompokkan atau mengumpulkan data ya dari orang-orang yang like, comment, share atau berinteraksi lah di halaman fanpage Anda ya. Atau orang yang mengunjungi profile Instagram Anda, atau orang yang like, komen dan kemudian save mungkin di postingan Instagram Anda gitu ya. Atau orang yang berkunjung ke website Anda dan di sana Anda sudah menanamkan kode akun pixel Anda di sana ya. Atau orang-orang yang data member Anda yang Anda upload ke Facebook dan minta Facebook untuk mencari tahu siapa saja yang punya data ini dan kemudian dia terkonek dengan Facebook. Nah, itu di kategori pemirsa khusus ya. Nah, yang berikutnya adalah pemirsa serupa. Nah, di pemirsa serupa ini teman-teman, fungsinya untuk apa gitu ya? Di pemirsa serupa ini fungsinya adalah untuk meminta Facebook mencari tahu orang-orang gitu ya yang punya karakteristik atau yang punya kemiripan atau yang punya kesamaan dengan pemirsa khusus kita gitu ya. Contohnya seperti ini. Misalnya kita punya data member gitu. Data member kita adalah orang-orang yang membeli produk dalam hal ini misalnya hijab ya. Jadi kita punya produk hijab dan kemudian kita punya data member orang-orang yang membeli hijab ini gitu ya. Katakanlah ada 5.000 orang gitu ya. Jadi katakanlah ada 5.000 orang yang suka ya data member kita yang sudah membeli hijab di kita gitu ya. Nah, ketika kita mengupload data member tersebut ya, misalnya ke 5.000 itu misalnya terbaca oleh Facebook. Oke, mereka ada di Facebook gitu. Nah, dengan pemirsa serupa kita bisa meminta Facebook untuk mencari tahu atau mencarikan orang-orang ya yang mirip dengan karakteristik dari 5.000 orang tadi itu ya. Jadi Facebook akan mencari tahu orang-orang yang profilingnya itu kesehariannya atau karakteristiknya di Facebook itu mirip dengan orang 5.000 member kita tadi. Jadi nanti Facebook akan mencari tahu orang-orang tersebut, biasanya akan lebih banyak gitu, tergantung dari presentasi dari jumlah pemirsa khusus kita gitu ya. Biasanya kalau 5.000 itu bisa sampai 500.000 atau 1 juta yang pemirsa yang serupa gitu ya. Nah, keuntungan untuk kita, jadi ketika kita sudah punya member, kita upload dan kemudian kita ingin menjual juga produk yang sama gitu ya. Kita tinggal meminta Facebook untuk mencarikan ya orang-orang dengan karakteristik yang mirip dengan mereka, lalu kemudian kita iklankan lagi gitu. Jadi kita beriklan bukan ke member kita lagi, tetapi ke orang-orang yang mirip karakteristiknya mirip dengan member kita. Seperti itu kalau misalnya kita ingin menggunakan pemirsa serupa. Nah, pemirsa tersimpan ini ya teman-teman adalah pemirsa yang kita buat ya, seperti yang kita contohkan pada pada video sebelumnya tentang bagaimana cara membuat materi iklan. Di membuat materi iklan kan kita sudah membuat Jakarta gitu ya kan. Saya akan coba buka lagi ya. Kita akan coba buka lagi pengelola iklan di sini ya, biar lebih mudah Anda memahaminya gitu ya. Nah, ini kan ada ininya. Nah, set iklan ini targetingnya ya. Jadi ya teman-teman, pemirsa tersimpan ini gitu adalah ya pemirsa-pemirsa atau audiens yang kita simpan berdasarkan targeting yang sudah kita buat di sini. Misalnya nih di sini lokasinya Jakarta, umurnya 25 sampai 50 tahun, semua jenis kelamin yang cocok dan sebagainya. Nah, ini kita bisa simpan sehingga bisa kita gunakan di lain waktu lagi gitu ya, karakteristik ini gitu. Biar kita nggak capek-capek harus ngetik lagi gitu. Kita bisa simpan pemirsanya di sini gitu ya. Nah, ini kita akan contohkan, saya akan langsung simpan aja pemirsanya yang ini gitu ya. Saya kasih nama, misalnya nama pemirsanya adalah Jakarta 20, Jakarta, 25 sampai 50 ya. Berarti lokasi Jakarta, umur 25 sampai 50 dan suka kopi. Enggak suka ayam goreng. Nah, seperti itu ya. Contoh. Nah, kita simpan. Nah, jadi data ini gitu ya. Data ini sudah tersimpan gitu sebagai orang-orang ini. Nah, jika kita kembali ke pengelola pemirsa, ini kita refresh, maka nanti pemirsa tersimpan ini akan
terbaca di sini gitu. Jadi nggak kosong lagi gitu. Jadi akan terbaca di sini. Nah, seperti ini. Ada pemirsa tersimpan sebanyak 2.100.000 yang siap untuk kita iklankan gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan dari awal ya tentang uh, cara membuat pemirsa khusus atau custom audience. Nah, caranya seperti apa gitu ya. Kita bisa klik buat pemirsa dulu. Di sini kita pilih ya seperti yang saya katakan tadi, ada pemirsa khusus, pemirsa serupa, pemirsa iklan khusus. Ini jarang digunakan gitu. Jadi lebih banyak menggunakan pemirsa khusus, pemirsa serupa dan simpan pemirsa. Itu yang dalam hal ini yang ini ya. Nah, kita masuk dulu, kita akan praktekkan dulu pada yang pertama gitu, pemirsa khusus gitu. Kita klik pemirsa khusus, nanti akan terbuka nih. Sumber datanya itu dari mana? Apakah kita akan mengambilnya dari orang-orang yang berkunjung ke website kita? Nah, ini jelas kalau misalnya dalam video ini belum bisa kita gunakan karena kita belum menanamkan kode pixel milik kita itu ke website kita gitu ya. Atau dari aktivitas aplikasi atau dari daftar pelanggan gitu ya. Ini yang saya katakan kepada Anda gitu ya tentang mengupload data member gitu ya. Atau aktivitas offline atau dari sumber video gitu. Jadi orang-orang yang menonton video di halaman kita, di fanpage kita gitu. Orang-orang yang menonton kita bisa targetkan juga ya. Akun Instagram gitu kita bisa targetkan gitu, orang-orang yang berkunjung ke akun Instagram kita. Nih di sini nih. Buat pemirsa ya, kalau ada keterangannya buat pemirsa dari orang-orang yang mengunjungi atau berinteraksi dengan profil, postingan atau iklan Instagram Anda. Nah, Anda memerlukan akun profesional gitu. Jadi akun bisnis atau akun kreator. Jadi kalau akun Instagram Anda hanya personal itu nggak bisa gitu. Nah, seperti itu. Jadi banyak lagi gitu. Kita di sini juga ada halaman Facebook gitu. Nah, bisa Anda lihat keterangannya di kolom ini ya. Atau misalnya tawaran di Facebook. Nah, kita akan coba ya. Kita akan coba di halaman Facebook. Jadi kita akan menyimpan gitu ya. Kita akan mengumpulkan pemirsa khusus yang sudah pernah berinteraksi di halaman Facebook saya gitu ya, di halaman Facebook saya. Nah, setelah kita klik, kita pilih, kita klik selanjutnya. Nanti kita akan disuguhkan dengan tampilan seperti ini. Nah, di sini akan ada pertama ada dua pilihan ya, setiap atau semua gitu ya. Jadi keterangannya di sini sertakan orang yang memenuhi ya setiap kriteria berikut ini, artinya lebih spesifik gitu ya. Jadi setiap kriteria yang kita buat gitu, artinya setiap orang yang misalnya masuk ke halaman, contoh misalnya di sini ya WBS Corpora gitu ya. Di halaman ini misalnya. Jadi setiap orang yang ada di halaman ini dan kemudian dia berinteraksi dengan halaman kita gitu. Jadi kita bisa memilihnya dari peristiwa ini, kita bisa memilih karakteristiknya gitu ya. Nah, kita bisa memilih orang yang saat ini menyukai halaman Anda, artinya orang-orang yang like halaman kita. Jadi yang akan diambil oleh Facebook adalah orang-orang yang like halaman kita gitu ya. Atau yang kedua gitu, semua orang yang berinteraksi dengan halaman kita, baik orang yang like, komen, share di postingan kita. Atau poin ketiga adalah semua orang yang mengunjungi halaman Anda. Jadi jika di pilihan ketiga ini, orang yang nggak ngapa-ngapain, dia hanya mengunjungi halaman Anda aja gitu. Dia nggak nge-like halaman Anda, nggak nge-like postingan Anda, nggak meninggalkan komentar, nggak nge-share juga. Hanya diam, hanya menatap halaman Facebook Anda atau fanpage Anda, maka kita bisa menargetkannya juga gitu ya. Dari poin keempat itu ada orang yang berinteraksi dengan postingan atau iklan kita gitu ya. Jadi kalau kita sudah pernah beriklan sebelumnya, maka kita bisa mengumpulkan orang tersebut lagi gitu. Saya ingin mengumpulkan orang-orang yang sudah pernah berinteraksi dengan iklan-iklan saya sebelumnya gitu. Nah, bisa nih di sini. Atau orang yang mengklik tombol gitu. Jadi kalau di halaman kita ada tombol ke hubungi saya atau chat saya atau misalnya yang lain gitu, maka dia akan ditargetkan juga. Atau orang-orang yang berinteraksi dengan kita di Messenger gitu, yang mengirim inbox ke kita gitu, kita bisa targetkan juga. Nah, orang yang menyimpan halaman kita gitu atau postingan kita di save sama mereka, nah kita bisa menargetkannya juga. Nah, biasanya kita menggunakan yang kedua nih, semua orang yang berinteraksi dengan halaman Anda gitu ya. Nah, jadi jika kita pilih ini, kemudian yang berikut adalah retensi. Retensi ini adalah rentan waktunya gitu. Jadi di sini maksimal 365 hari, artinya 1 tahun ke belakang, teman-teman. Jadi kalau di sini 365 hari, maka kita akan meminta ke Facebook tolong carikan orang-orang yang
berinteraksi dengan halaman saya gitu yang bernama ini gitu selama 365 hari ke belakang gitu. Nah, di sini juga kita bisa ganti misalnya 30 hari aja gitu. Seperti itu ya. Jadi ininya seperti itu. Nah, bisa kita ini misalnya di sini saya tulis misalnya nggak usah terlalu lama deh 180 hari aja gitu ya misalnya. Berapa bulan ya ini kalau 180 hari ya? 6 bulan ya kalau nggak salah. Oh, sorry, ya 6 bulan. Nah, kemudian kita tinggal ini di ini aja gitu. Kita lewati aja gitu. Kemudian kita masuk ke nama pemirsa. Misalnya di sini biasanya kita kasih nama interaksi halaman 180 hari gitu ya. Nah, jadi kita bisa tahu tuh berarti audiens yang kita buat ini atau pemirsa yang kita buat ini itu untuk interaksi halaman gitu dengan rentan waktu retensi 180 hari ke belakang. Jika sudah selesai, kita bisa klik buat pemirsa. Nah, di sini sudah selesai gitu. Kita klik selesai aja, ini diabaikan aja. Kita klik selesai. Nah, di sini sudah ada nih namanya gitu ya. Nah, ini ada dikumpulkan nih, berarti ada di bawah 1000 nih gitu ya. Memang sudah ada tapi di bawah 1000. Biasanya kalau misalnya tidak siap atau misalnya hanya di bawah 100 gitu, masih kurang menurut Facebook, biasanya di ketersediaan ini masih merah nih. Jadi belum siap digunakan gitu. Kita harus lebih banyak berinteraksi lagi baru bisa siap digunakan. Nah, ini sudah siap menurut Facebook, sudah siap. Jadi sebenarnya pemirsa khusus ini juga bisa kita targetkan juga. Seperti itu. Bisa kita masukkan ke dalam targeting iklan kita. Nah, kita ambil contoh misalnya di iklan kita yang pertama tadi ya, kita buat gitu. Ini kita refresh dulu biar ke-update juga data yang kita buat di tab sebelumnya tadi gitu ya. Nah, misalnya nih gitu ya. Ini kan kita menggunakan pemirsa yang sebelumnya yang udah kita simpan. Nah, sekarang kita membuat pemirsa baru. Nah, pemirsa baru gitu ya. Tapi kita nggak mau pakai lagi lokasi di mana dan sebagainya. Kita mau ambil pemirsa khusus gitu. Nah, di sini kita klik aja, nanti akan muncul list pemirsa khusus yang sudah kita buat nih. Nah, ini sudah mulai nih. Jadi sudah ada interaksi halaman 180 hari. Kita klik ini gitu ya. Maka nanti Facebook itu hanya akan menargetkan ke orang-orang ini gitu ya. Sebenarnya bisa juga kita mempersempit lagi dengan lokasi dan umur gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi bisa kita kolaborasikan antara pemirsa khusus dan juga pemirsa yang ada di sini yang ini kita targetkan juga. Itu bisa kita kolaborasikan. Nah, seperti itu cara untuk menambahkan pemirsa khusus gitu. Nah, berikutnya adalah cara untuk menambahkan ya pemirsa serupa seperti yang saya jelaskan tadi bahwa dalam contoh ini kita akan mencoba meminta Facebook untuk mencari orang-orang yang mirip dengan pemirsa khusus ini. Jadi orang-orang yang mirip dengan orang-orang yang sudah pernah berinteraksi di halaman saya selama 180 hari ke belakang. Di sini kan datanya masih kurang banyak nih, di bawah 1000 nih. Nah, saya ingin minta ke Facebook tolong carikan dong orang lain yang mirip karakteristiknya dengan orang-orang yang ada di bawah 1000 ini. Nah, kita menggunakan pemirsa serupa. Caranya mudah gitu, ada dua cara. Cara yang pertama adalah kita buat dari pemirsa ini. Cara paling mudah kedua itu dengan kita ngeklik ini, centang ini ya. Kita centang pemirsa khusus yang akan kita jadikan jadi pemirsa serupa, itu kita centang. Lalu kemudian kita pilih titik 3 ini gitu ya. Klik buat serupa. Ya, jadi ini kita centang pemirsa khusus yang ingin kita cari pemirsa serupanya gitu, orang-orang yang serupa dengan dia. Kita centang, kemudian kita pilih ini, lalu klik buat serupa. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, jadi ini datanya ya. Data yang akan kita buat nanti gitu. Nah, lokasinya di mana? Lokasi pemirsanya kita berdasarkan wilayah gitu. Berarti di Indonesia misalnya kita ingin nyari orang-orang gitu yang serupa dengan mereka tapi yang berlokasi di Indonesia nih. Nah, kita bisa buat nih di Indonesia. Nah, ukurannya berapa gitu. Nah, di sini perlu saya akan jelaskan terlebih dahulu. Jadi jumlah pemirsa serupa ini ada 6 bagian ya. Jadi bisa kita pilih 1, 2 gitu ya. 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nah, bisa juga kita pilih 1 misalnya.
Nah, saya akan jelaskan terlebih dahulu maksud dari angka ini gitu ya. Jadi, ya, ini adalah apa namanya ya? Bisa dikatakan sebuah indikator gitu ya. Indikator dari orang-orang yang karakteristiknya mirip dengan orang-orang yang ada di yang sudah kita pilih di pemirsa serupa ya. Nah, jadi persentasinya gitu ya. Persentasinya semakin tinggi persentasinya gitu, artinya 6% gini, 6% gitu, atau misalnya kita ingin tambahkan sampai 10% gitu. Semakin tinggi persentasinya, maka akan semakin bias datanya. Maksudnya adalah akan semakin bias kesamaannya dengan data yang ingin kita cari gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya semakin kecil persentasinya, jadi kalau kita pilih 1% aja gitu ya, semakin kecil persentasinya gitu ya, maka akan semakin relate, akan semakin serupa dengan karakteristik orang-orang yang sudah kita pilih di pemirsa serupa gitu ya. Jadi saran saya gitu ya, silahkan buat dengan jumlah 1% aja. Nah, di sini sudah terlihat nih, ada 1.850.000 orang ya yang mirip ya, karakteristiknya itu serupa atau mirip dengan orang-orang yang berinteraksi di halaman saya yang dengan retensi 180 hari ke belakang gitu. Jadi dari orang-orang yang di bawah 1.000 tadi, itu orang-orang yang mirip dengan mereka itu yang belum kita jangkau, itu ada 1.850.000 orang gitu. Nah, setelah itu kita klik buat pemirsa. Nah, oke, ini kenapa error? Kita coba lagi ya, Indonesia. Oke, kita coba tes lagi. Oh, sudah ada gitu, sudah dibuat. Kita coba refresh ya. Kayaknya tadi jaringan ya. Nah, sudah ada gitu ya. Nah, nih, jadi serupa nih. Nah, datanya ini masih belum di ini ya. Jadi ini butuh waktu gitu. Jadi Facebook masih butuh waktu untuk, nah, ini bisa dilihat nih, sedang dikumpulkan gitu. Kami sedang mencari orang-orang yang sesuai gitu. Jadi belum kekumpul semua gitu. Jadi makanya di sini masih di bawah 1.000 nih. Nah, kita tunggu nih, bisa jadi mungkin ya 15 sampai 1 jam gitu paling lama. Biasanya sudah akan terkumpul semua datanya, baru kemudian bisa kita iklankan. Nah, jadi seperti itu cara untuk custom audience. Nah, jika sudah ada, kita bisa tinggal masukkan lagi ke apa namanya, pemirsa ini gitu, teman-teman. Ya, pemirsa serupa. Nah, ini sudah ada nih. Jadi kita bisa memilihnya gitu. Pemirsa serupa yang sesuai dengan halaman kita gitu ya. Nah, tadi kan belum ke collect semua datanya nih. Kita coba refresh ya. Kali aja udah. Nah, masih proses gitu ya. Bisa kita tunggu aja. Jadi ini adalah apa namanya, pemirsa khusus yang kita buat, dan kemudian di atasnya adalah pemirsa serupa yang serupa dengan pemirsa kita. Nah, ini namanya nggak bisa diganti nih, harus seperti ini gitu ya. Nah, ini kita bisa gunakan untuk targeting iklan berikutnya. Kayak mungkin seperti itu saja video tentang cara membuat custom audience gitu. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara memasang pixel di website kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.